Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang segi kejelasan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Raihana Nursaibah, yang kedua Flora Jati Maharani, yang ketiga Muhammad Rashid Ridho, yang keempat saya sendiri Ridho Fadlani, dan yang terakhir ada Rismala. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Lafaz zohir. Menurut Al-Sarkisi, zahir adalah apa-apa yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam, dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafaz itu. Sedangkan menurut Al-Bazdawi, zahir adalah suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas, maksudnya bagi pendengar, melalui bentuk lafaz itu sendiri. Dari definisi-definisi tersebut, Muhammad Adib Saleh menyimpulkan bahwa zahir itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan rumusan lafaz itu sendiri, tanpa menunggu qarinah yang ada di luar lafaz itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan ditasih, ditakwil, dan dinasah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rashid. Contoh zohir yaitu yadullahi fawqa aydihim. Artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Quran surat Al-Fat ayat 7. Kata yadun pada ayat di atas memiliki dua arti, masing-masing arti zohir yang berarti tangan dan arti takwil yang berarti sultan, artinya kekuasaan. Kedudukan lafaz zohir adalah wajib diamalkan sesuai petunjuk lafaz itu sendiri. Sepanjang tidak ada dalil yang mentaksiskannya, mentakwilkannya, atau menakhasnya, dia juga mengandung takwil, artinya penyimpangan dari zohirnya, dan ada maksud lain dari artinya itu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Flora Jati. Baik, selanjutnya pengertian nas. Menurut bahasa adalah munculnya segala sesuatu yang tampak secara istilah. Nas berarti lafaz yang memiliki petunjuk yang tegas sebagai makna yang dimaksud atau suatu lafaz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain tanpa ada faktor lain. Nas juga diamalkan menurut makna yang ditunjukkan oleh nas tersebut, hingga ada dalil yang mentakwilkan. Hukum nas adalah wajib mengamalkan selama tidak terdapat dalil yang sahih untuk mengubah maknanya. Contoh 1, pada ayat yang berisi tentang nas berupa hukuman bagi pencuri menurut Islam. Wasariku wasarikotu fa'ta'u aidiyahum. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Yang kedua, hadis Abu Daud. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, An-Nas'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rismala. Selanjutnya mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna sebagaimana dikehendaki atau lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan terperinci, tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain. Mufassar dibagi menjadi dua, yaitu mufassar li zatihi dan mufassar bi ghairihi. Mufassar li zatihi. Contohnya yaitu zaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali.
Dan janganlah balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Lafaz mi'ah atau 100 adalah lafaz khas yang tidak perlu penjelasan dan tidak mungkin ditakwilkan, misalnya ditambah atau dikurangi. Dengan demikian, lafaz ayat itu sendiri telah menunjukkan kepada arti yang jelas, sehingga tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain di luar ayat tersebut untuk menjelaskannya. Selanjutnya, mufassar bi ghairihi. Contohnya, aqimus sholat wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Lafaz sholat dalam ayat di atas secara bahasa berarti doa. Kemudian lafaz ini digunakan oleh syara untuk arti lain yang lebih terperinci. Akan tetapi, karena dalam ayat tersebut dikemukakan secara mujmal, makna tidak cukup jelas arti yang dimaksudkan. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan dari yang lain, yang dalam hal ini dijelaskan oleh hadis-hadis baik yang berupa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun perbuatan beliau. Antara lain, Sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahu Bukhari, yang artinya sholatlah kamu seperti yang kamu melihat aku melakukan sholat. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raihana Nursaibah. Baik, materi yang terakhir adalah tentang muhkam. Muhkam menurut bahasa berasal dari kata hakama yahkumu hukman, yang berarti memutuskan dua hal. Makna menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud maknanya lahir, tidak mungkin diganti atau diubah. Adapun contoh ayat muhkam dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Selanjutnya tentang hikmah dari ayat muhkam. Yang pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang kemampuan bahasa Arabnya yang lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan manfaatnya bagi mereka. Yang kedua, memudahkan bagi manusia untuk mengetahui arti dan maksudnya. Juga memudahkan mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Yang terakhir, mendorong umat untuk mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.